Shalom, selamat pagi. Saya mau ajak kita baca dari 1 Samuel pasal 2. 1 Samuel pasal 2 ayat 18 dan 19. 1 Samuel 2 ayat 18 dan 19. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Kita bisa belajar banyak ya dari kisah tentang Hana, bagaimana dia bergumul sekian tahun tanpa punya anak, sementara suaminya punya istri lagi yang menghasilkan banyak anak, dan dia diejek setiap tahun. Ini konteks perjanjian lama ya, waktu itu dalam segala keterbatasan yang ada aturan yang membuat orang-orang seperti Elkana itu bisa punya istri lebih dari satu ya. Tapi kita hidup di perjanjian baru, tentunya hal ini tidak berlaku, jadi kita memang harus melihat konteksnya. Tapi kita bisa belajar dari pengalaman Hana, bagaimana dia selama sekian tahun tidak punya anak dan dia nazar sama Tuhan. Dia bilang sama Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh memperhatikan hambamu ini, engkau peduli akan aku hambamu, dan engkau memberikan aku seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepadamu, ya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya, ya. Ini luar biasa, ya. Saya kalau baca ayat ini seringkali terharu, ya. Tentu bukan baca begitu saja ya, tapi baca merenungkan, membayangkan bagaimana Hana ini berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, kita bisa lihat itu di 1 Samuel pasal 1 ayat 9, ayat 10 dan ayat 11. Kalau kita lihat di situ, pada suatu kali ketika setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat 11, kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Jadi dia nazar. Dan kemudian ketika dia pulang ke rumah, ya, ayat 19 dikatakan, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan, kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Ya, jadi setelah dia berdoa, dia minta anak, ya ada hal yang harus dia lakukan. Tentunya dia harus berhubungan dengan suaminya sehingga dia bisa hamil. Kalau sebelum-sebelumnya, walaupun dia berhubungan dengan suaminya, dia tidak pernah bisa hamil. Karena kita bisa baca di pasal 1 ini, di ayat yang kelima, ya, dikatakan, meskipun ia, yaitu Elkana, ini suaminya Hana, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 6, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ini dua kali disebut ya di dua ayat bahwa Tuhan yang telah menutup kandungan Hana. Kita nggak jelas kenapa Tuhan menutup kandungannya, nggak diceritakan, tapi kalimat ini menunjukkan bahwa Tuhan yang menutup kandungannya. Saya ingat dulu ya, ada sebagian yang mungkin mengatakan kalau Tuhan sudah menutup pintu nggak ada yang bisa buka, dan itu betul sekali ya. Kalau Tuhan buka pintu nggak ada yang bisa tutup, itu ada ayatnya ya. Tuhan memberikan kunci Daud, dia membuka pintu yang nggak bisa ditutup oleh siapapun.
Lalu ada pengertian juga bahwa kalau sudah 2 kali disebut di Alkitab, maka itu satu kehendak Tuhan dan nggak bisa dibatalkan, nggak bisa diubah. Kalau kita ngotot misalnya, bisa terjadi sesuatu yang mungkin dikabulkan, tapi hasil yang lain itu jadi nggak baik ya. Ada contoh yang pernah dibagikan, nanti kesempatan lain lah mungkin kita bahas ya. Tapi waktu saya baca ayat sini ya terus terang saya baca merenungkan dan ini mengagetkan ya. Saya lagi merenungkan firman Tuhan, bahkan saya belum pernah baca atau mendengar dikhotbahkan, tapi waktu merenungkan, ini 2 kali loh dikatakan Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi seharusnya menurut apa yang pernah saya dengar sebelumnya, ini nggak bisa diubah lagi. Tapi toh ketika Hana berdoa dengan sungguh-sungguh, kita melihat ternyata Tuhan membuka kandungannya. Kata dikatakan di ayat ke-19, ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Ini kalimat ini juga hal yang sama ya. Ketika Rahel itu mandul sekian tahun dan gak punya anak. Dan karena dia frustasi ya, kakaknya yang juga menjadi istri dari suaminya ya. Yakub waktu itu punya 2 istri, ada Lea dan Rahel. Belakangan ditambah lagi dengan 2 istri, Bilha dan Zilpa yang merupakan budak pelayan dari Rahel dan juga dari Lea. Jadi dia punya 4 istri ya. Nah, Rahel awalnya dia frustasi karena dia disayang sama Yakub, suaminya ya. Bahkan sebenarnya Yakub itu mau kerja 7 tahun, belakangan jadi 14 tahun tuh karena cintanya sama Rahel, bukan sama Lea. Tapi bapaknya Lea, ya, Laban yang jadi mertua Yakub itu ya dia menipu Yakub. Dia pikir mumpung kamu kerja bagus, kalau 7 tahun kurang lah, ya kira-kira kayak begitu ya. Tambahlah, kalau gitu sekalian dia kasihin Lea, dia tuker. Jadi waktu pernikahan itu yang dikasih bukannya Rahel tapi Lea. Dan ketika Yakub bilang, aku kan maunya Rahel. Lalu Laban bilang, oke, nggak apa-apa, aku kasih dua-duanya. Ini bagus katanya buat kamu, aku juga aman lah. Kamu kan bukan orang lain dan kamu kerjanya bagus. Tapi kamu kerja padaku 14 tahun. Dan Alkitab berkata oleh karena cintanya Yakub pada Rahel, Yakub mau kerja 14 tahun. Ya, gratis hanya untuk bisa menikah dengan Rahel. Jadi Rahel ini frustasi, dia disayang sama Yakub, tapi kok dia nggak punya anak. Sampai dia marah sama Yakub ya. Berikan aku anak, kalau tidak aku akan mati. Ya, jadi sepertinya dia pikir ini kamu nggak serius sama saya. Kok saya nggak hamil? Saya kok nggak punya anak gitu. Yakub marah juga ya. Namanya aku Tuhan ya. Ya, jadi ada konflik seperti itu. Lalu Rahel bilang, ini budakku Bilha, kamu kawin dengan dia supaya dia bisa melahirkan seorang anak bagiku. Ya ini mirip seperti kisahnya Sarah ya, waktu nggak sabar menantikan janji Tuhan, dia bilang sama Abraham, ini Hagar hampiri ya, kawin sama dia biar dia punya anak dan itu menjadi anakku. Ya. Jadi kadang-kadang jalan pintas itu yang kelihatannya baik di depan mata itu ternyata belakangannya nggak baik ya. Ya ada hal-hal yang nggak perlu dilalui sebenarnya. Nah jadi waktu akhirnya setelah sekian lama dikatakan bahwa akhirnya Tuhan ingat kepada Rahel. Ya, jadi mirip seperti ini. Seperti pengalaman Hana, ya Tuhan ingat kepadanya, lalu Tuhan buka kandungannya dan dia hamil. Nah coba renungkan ini, saya sendiri merenungkan bagian ini, saya kagum ya, terpesona akan kasih Tuhan tentang ya takjub ya akan Tuhan. Bagaimana ketika dikatakan sudah 2 kali disebut dia menutup kandungannya, dia ingat, dia bisa ubah. Jadi saya melihat Tuhan itu satu pribadi ya, yang sangat gentle, baik, ya, murah hati, dan dia tidak kaku. Ya, tentu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, tapi saya melihat dia Tuhan yang baik. Nah, saya nggak tahu pandangan teman-teman tentang Tuhan itu seperti apa. Apakah itu seperti Tuhan yang jahat, ya, seperti kakek yang pegang tongkat, yang nunggu kita kesalah lalu disabet, ya, dikasih rotan. Kerjanya cuma menegur saja ya, nggak pernah mungkin memuji ya, memberikan apresiasi
tentang hal-hal yang bagus ya, yang baik ya. Itu image kita tentang Tuhan. Nah, kembali ke cerita Hana, akhirnya waktu dia sudah melahirkan ya, dia bawa anaknya itu diberi nama Samuel, dia bawa kepada Imam Eli. Ya, kita bisa lihat itu di 1 Samuel pasal 1. Ya. Dikatakan di ayat 22 ya. Karena ayat 22 dia bilang sama suaminya ya, sama Elkana. Dia bilang sama Elkana, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Ya. Jadi Samuel diberikan ASI sampai pada usia tertentu, dia bisa lepas dari ASI. Ya. Kemudian dia antar, ya. Dia 24 nih. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Nah kemudian di ayat 26, Hana bilang begini, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Kita bisa belajar ini bagaimana Hana menepati nazar atau janji yang diberikan kepada Tuhan. Nah ini pelajaran tersendiri lagi ya. Coba teman-teman yang pernah mengalami masalah, lalu bernazar sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau menjawab doaku, Engkau menolong aku, maka aku akan melayani Engkau, aku akan memberikan rumahku untuk dipakai sebagai tempat ibadah, mungkin cell group ya, atau apapun namanya ya, cool dan sebagainya, atau aku akan memberikan waktu setiap minggu untuk melayani, atau apa lagi ya. Ya, kadang-kadang nazar kita itu kita sebutkan dalam ketekanan kita, sepertinya kita bisa paksa Tuhan ya, padahal sebenarnya ya dia bisa pakai siapa aja kan ya. Jadi kalau kita sampai mengatakan Tuhan aku mau ya, nazar itu kadang-kadang dianggap mengikat ya, karena perkataan kita itu mengikat. Dan saya percaya bukan Tuhan yang menuntut ya, tapi waktu kita ngomong kayak begitu, itu kan di dunia roh tidak hanya ada malaikat-malaikat, ada Tuhan, ada iblis juga ya. Jadi perkataan yang salah itu kadang-kadang bisa menjerat kita ya. Itu sebabnya saya percaya Tuhan itu bukan pribadi yang menuntut ya. Dia Maha Kasih, dia ingin kalau kita melayani dia itu dengan sukacita. Tapi perkataan kita itu bisa dipakai untuk menjerat kita ya, menuduh kita yang dilakukan oleh iblis. Nah, jadi coba renungkan ya, masa-masa sekarang kita misalnya sudah dijawab oleh Tuhan dibandingkan dengan tahun-tahun di mana kita mengalami kesulitan. Coba melihat hal itu saja udah banyak hal kita bisa mengucap syukur. Ya, kalau kita mengalami kesulitan saat ini, coba lihat bagaimana Tuhan telah menolong kita di tahun-tahun sebelumnya, dan itu menjadi satu alasan yang lebih dari cukup untuk kita bisa mengucap syukur. Nah, kembali ke kisah Hana di 1 Samuel pasal 2 ini, ya, setelah dia mempersembahkan Samuel, ya, artinya dia membiarkan Samuel itu dididik di bawah Imam Eli, ya. Itu bukan hal yang mudah loh, karena itu kan yang dia minta sekian tahun. Lalu dia cuma sempat menggendong, menyusui, barangkali sampai umur 2 tahun ya, karena kalau anak-anak disusui itu dengan air susu ibu kan paling ya 2 tahun ya, atau berapa tahun saya nggak tahu. Zaman sekarang mungkin cuma 2 bulan atau 2 minggu, atau jangan-jangan 2 hari apa 2 jam. Tapi umumnya setahu saya sekitar 2 tahun ya, sekitar itulah, bisa mungkin 3 tahun tergantung lah. Nah, artinya cuma semasa itu aja lah, dia menggendong, dia tatap anaknya, dia doakan, dia air matanya mungkin keluar ya, sebagai sukacita karena dia bilang engkaulah anak yang kunantikan sekian tahun dan Tuhan baik kepadaku ya. Kemudian akhirnya dia harus serahkan Samuel itu, ditinggal, disekolahkan di bawah pendidikan Imam Eli.
Dan itu nggak mudah loh, karena jaraknya jauh. Kalau sekarang sih kita bisa video call ya, kasih anak kita HP, kita bisa setiap tahun. Anak kita sekolah luar negeri pun kita bisa tiap hari, bisa berapa kali ya kita pasang video call. Kalau perlu pasang kamera di kamar, di apartemennya ya. Kita bisa lihat kalau dia lagi masak ya, dia lagi belajar, kita bisa tahu semua siapa yang datang. Kita bisa video conference bahkan, dan banyak hal ya. Bahkan kita bisa matiin, nyalain lampu di kamarnya tuh pakai HP kita ya. Banyak hal yang kita bisa buat di zaman sekarang ya. Kalau kita kangen sama dia ya, kita bisa naik pesawat terbang ya. Hal yang tidak terlalu sulit, tapi zaman dulu itu perjuangan, mesti jalan ke satu tempat kayak ini setahun sekali. Elkana dengan Hana, dia bawa persembahan dan dia antarkan anaknya, dididik di bawah Imam Eli. Dan kemudian yang tadi ayat yang kita baca ya, bagaimana dikatakan di 1 Samuel pasal 2 ayat 18-19, Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, dia masih anak-anak, tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Itu baju efod itu baju ya kayak seragam, itu orang yang bukan hanya sekolah ya, imam, yang dididik, yang sedang belajar gitu ya, kayak ada sekolah pendidikan agama, nah, ada seragamnya seperti itu. Dan ayat 19 dikatakan, setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Jadi setiap tahun nih ibunya selalu membayangkan dia, anaknya ini badannya sudah mulai bertambah besar, dia buatkan lagi baju efod ya, pakaian imam, dan dia bayangkan waktu dia jahit itu, dia potong kainnya, mungkin air mata dia tuh menetes ya. Dia bayangkan anaknya akan jadi imam. Mungkin dia sambil berdoa, engkau akan menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Engkau menjadi nabi, engkau menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Itu doa ibunya. Jadi kain yang dia buat itu menjadi jubah ya, menjadi baju efod itu mungkin penuh dengan tetesan air mata dia. Sementara dia menjahit dan dia membayangkan anaknya akan jadi imam, akan menjadi nabi Tuhan. Dan itu akhirnya jadi. Walaupun Samuel itu ada di lingkungan yang bejat ya. Karena kalau kita baca di Alkitab, Imam Eli itu punya anak-anak yang jahat, dursila ya. Tapi toh Tuhan bisa lindungi Samuel begitu rupa. Karena ibunya pertama menazarkan bahwa ini anak akan jadi nazir, jadi hamba Tuhan. Lalu ibunya tepati janjinya, lalu ibunya doakan setiap hari. Ini pelajaran penting ya. Kalau kita melihat anak-anak kita, mungkin kelihatannya nakal, jengkel. Nah, bagaimana kata-kata kita? Kalau nakal, apalagi kalau kelepasan. Anak siapa sih? Ya, anak orang tuanya ya. Hati-hati perkataan kita ya. Coba tiru sikap Hana ini. Dia selalu mendoakan anakku akan jadi nabi, jadi imam, jadi orang luar biasa. Hal yang sama juga ya kalau Anda seorang istri, lihat suami kok tidak seperti yang diharapkan, kok nggak jadi imam, kok males baca Alkitab, nggak pernah pelayanan, kok hidup semaunya aja, nggak sadar anugerah Tuhan. Nah, jangan ngomel ya, sebaliknya doakan. Bersikap naik senantiasa. Alkitab bilang suamimu akan dimenangkan oleh karena sikap apa yang kau lakukan. Jangan pasang muka cemberut ya, nggak menolong. Secara psikologis kalau pria digituan makin berbuat semaunya gitu ya. Saya ketemu bahkan dengan hamba-hamba Tuhan yang kadang dibilang nggak mau, nggak bisa ya, bayangin. Dan kadang-kadang juga saya melihat dalam hidup saya juga suka seperti itu ya. Itu kehidupan jiwa ya. Nah, kita nggak bisa berharap orang itu seperti yang kita inginkan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita doakan, kita bersikap nice dan percaya Tuhan yang akan mengubahnya. Sementara dia belum diubah, kita sendiri diubah menjadi orang yang semakin keluar dari rasa nyaman kita, comfort zone kita soal sikap seseorang kepada kita. Apalagi itu kalau orang dekat dengan kita, ya, entah suami kita, istri kita, anak-anak kita atau orang tua kita. Kita bisa milih mau jengkel, kecewa, marah, lalu ngomel, atau sebaliknya kita tiru sikap Hana. Ya, dia membayangkan dalam doanya itu anaknya menjadi imam. Ya,
dengan dia membuat baju efod. Dan itu dia lakukan setiap hari, setiap tahun dia bawa itu baju efod, sehingga anaknya akhirnya menjadi hamba Tuhan, nasir Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Ya, ini pelajaran buat kita, coba praktekkan dalam hidup kita. Amin.